sekarang kita akan membahas tentang efektivitas psikoterapi. Yang pertama, mengenai penelitian tentang efektivitas psikoterapi. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Henderson pada tahun 1952 memberikan sebuah kesimpulan yang mengejutkan, di mana dia mengatakan bahwa psikoterapi itu bekerja secara tidak efektif. Walaupun begitu, banyak dari para ahli menunjukkan bahwa psikoterapi itu bekerja dengan efektif. Para peneliti melakukan ratusan penelitian untuk melihat efek daripada psikoterapi. Dan strategi yang mereka gunakan untuk menganalisis penelitian-penelitian yang beragam, mereka menggunakan meta-analisis, di mana para peneliti mengombinasi hasil-hasil statistik dari banyaknya penelitian. Dan sejumlah motif analisis menyimpulkan bahwa psikoterapi bekerja dengan baik dalam menghadapi gangguan-gangguan psikologis. Oke, yang kedua tentang tema-tema umum dalam psikoterapi. Setelah mempelajari sifat-sifat dari psikoterapi selama 25 tahun, Jerome Frey menyimpulkan bahwa psikoterapi yang efektif itu memiliki elemen-elemen harapan, penguasaan, dan rasakan emosional yang sama. Yang keempat, tentang integrasi terapi. Dalam pendekatan terapi tunggal, terapi percaya bahwasanya satu terapi itu dapat bekerja dengan lebih baik. Walaupun demikian, sekitar 30-50% terapi praktik tidak menilai diri mereka sendiri dalam mengikuti suatu pendekatan tertentu. Akan tetapi, mereka menilai diri mereka sebagai integratif atau elektif. Terapi yang integratif juga dapat bekerja ketika si individu ditangani dengan psikoterapi dan terapi obat secara bersamaan. Contohnya, kombinasi terapi kognitif dan terapi obat dapat menangani masalah seperti gangguan kecemasan dan depresi, dan hal itu diungkapkan oleh Newell pada tahun 2001. Selain itu, kombinasi terapi kognitif dan terapi obat itu dapat menangani masalah seperti skizofrenia, dan hal itu pula diungkapkan oleh Rector dan Penn pada tahun 2001. Mencari dan membiayai terapi. Psikoterapi dapat menjadi sesuatu yang mahal, walaupun menurunkan biaya dan beberapa kasus memberikan pelayanan gratis dapat diatur melalui rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan mental masyarakat. Banyak orang yang paling membutuhkan psikoterapi tetapi tidak mendapatkannya. Tantangan untuk membiayai psikoterapi telah membuat perubahan yang besar dalam usaha penyampaian pelayanan kesehatan mental pada tahun-tahun ini, terutama dengan munculnya perawatan yang dikelola. Perawatan yang dikelola atau managed care terdiri atas strategi untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan, termasuk penanganan layanan kesehatan mental, dan meminta akuntabilitas dari keberhasilan penanganan yang diberikan. Penyedia layanan yang dikelola ini berusaha untuk menawarkan layanan dengan biaya yang lebih rendah, yang dilakukan dengan membatasi layanan tradisional, menggunakan prosedur yang ditinjau dengan teliti, dan menggunakan opsi-opsi penanganan singkat yang membutuhkan biaya lebih rendah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan terapi dengan kesehatan serta kesejahteraan. Yang pertama yaitu hubungan antara terapi dengan kesehatan fisik. Jadi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kesehatan fisik seorang individu dapat meningkat setelah melakukan terapi. Salah satu penelitian dilakukan oleh Penedo pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa kelompok yang menjalani terapi berdasarkan kognitif dalam memusatkan keterampilan pengelolaan stres pada pasien-pasien kanker prostat efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan individu tersebut. Yang kedua adalah hubungan psikoterapi, kesejahteraan, dan pertumbuhan pribadi. Jadi sama seperti individu yang tidak memiliki penyakit fisik yang serius tidak berarti berada dalam kondisi fisik yang terbaik. Seseorang yang tidak memiliki gejala psikologis tertentu mungkin tidak menunjukkan kualitas yang kita asosiasikan dengan perkembangan psikologis yang baik. Memang, fakta menunjukkan kurangnya kesejahteraan psikologis mungkin membuat predisposisi individu untuk muncul kembali atau membuat mereka rentan mengalami masalah. Belum lama ini, terapis telah mengembangkan sebuah penanganan baru yang ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan, yaitu Well-being Therapy atau disingkat menjadi WBT. Adalah terapi jangka pendek yang terdiri atas 8 sesi pertemuan yang bersifat fokus pada masalah dan direktif yang mendorong klien untuk menekankan hal yang positif. Langkah pertama dalam WBT adalah mengenali sisi positif dalam kehidupan seseorang ketika kejadian tersebut berlangsung. Dalam WBT, tugas pertama yang diberikan adalah meminta klien untuk mengawasi tingkat kebahagiaan mereka dan terus mencatat waktu-waktu yang membuatnya sejahtera secara mental. Klien didorong untuk mencatat bahkan kesenangan kecil dalam hidup mereka, seperti sebuah hari yang indah di musim gugur, bahkan pembicaraan yang membuat santai dengan seorang teman dengan ditemani oleh kopi di pagi hari yang enak. Terapis telah menerapkan sebuah pendekatan positif dalam terapi dengan memusatkan pada pertumbuhan pribadi yang mungkin terjadi melalui pengalaman kesulitan dalam hidup. Pertumbuhan pasca traumatik atau post-traumatic growth mengacu pada peningkatan individu yang dapat dilihat oleh mereka sendiri sebagai hasil perjuangan melalui kejadian-kejadian negatif dalam hidup. Ricard Tedeschi Lawrence Calhoun pada tahun 2004 meneliti pertumbuhan pasca trauma pada individu yang telah mengalami sebuah krisis hidup. Mereka yang sudah bertahan dari kejadian-kejadian hidup yang negatif juga mungkin mengembangkan filosofi kehidupan yang lebih kuat dan canggih atau perasaan spiritual atau kesejahteraan religius yang lebih baik. Jadi, walau kejadian-kejadian traumatis mungkin tampak selalu dilihat sebagai sesuatu yang disesali, perjuangan sesudah trauma dapat menjadi sesuatu yang berharga. Yang ketiga yaitu peran klien dalam keberhasilan terapi. Walau individu mungkin mencari terapi dari tempat yang penuh masalah, tetapi ada kekuatan, kemampuan, keterampilan, serta motivasi orang tersebutlah yang menentukan keberhasilan terapi. Hal tersebut disebutkan oleh Hubble dan Miller pada tahun 2004, serta Wampelt dan Brown pada tahun 2005. Dalam sebuah ulasan, dari sejumlah bukti tentang efikasi terapeutik menunjukkan bahwa data yang ada memberikan suatu hal yang sangat jelas bahwa terapi tidak membuat klien menjadi lebih baik dan bekerja, tetapi klienlah yang membuat terapi tersebut bekerja. Hal ini juga disebutkan oleh Hubble dan Miller pada tahun 2004. Hidup memang penuh komplikasi dan penuh dengan hal-hal yang mungkin menimbulkan kesalahan. Setiap orang suatu waktu perlu bantuan dan terapi adalah satu cara untuk meningkatkan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikologis, untuk tumbuh dan menjadi yang terbaik yang dapat dicapai. Terapi adalah suatu yang kompleks, sama seperti hubungan antar manusia lainnya, dan memiliki keajaiban seperti menghasilkan perubahan positif dalam kehidupan seseorang melalui hubungan yang bermakna dengan orang lain. Ini diungkapkan oleh Joseph dan Linley pada tahun 2004.